Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Gua harap kalian baik-baik aja dan mari kita mulai langsung ya. Kita video ini membahas agak panjang ya, agak slide-nya lumayan banyak. Jadi kita membahas tentang transaction dan concurrency control. Dan ini sebenarnya sangat penting teman-teman ya. Mungkin nomor 2 terpenting setelah query optimization ya. Jadi apa itu transaction dan concurrency ya? Kita kan tahu N itu apa, control itu apa ya kan. Jadi mungkin kalian nggak tahu ada dua ini. Transaction itu adalah eh sequence of operation. Jadi sequence itu urutan ya, urutan operation atau tugas-tugas yang diexecute sebagai single logical unit of work. Jadi sebagai satu unit aja gitu. Meskipun ada banyak misalkan select, insert apa-apa, mereka itu dianggap jadi satu kesatuan ya. Nggak bisa lepas-lepas ininya. Apa namanya? Apa ya? Eksekusinya itu nggak bisa lepas-lepas gitu. Contoh nih, misalkan di database kan kita sering kali ya. Nah, sering kali kita blok, terus kita run, kita blok, terus kita run gitu. Jadi nggak secara keseluruhan di run bareng-barengan gitu. Ya, jadi kalau transaction itu ketika ada beberapa tugas atau beberapa perintah, itu mereka akan dikompres ke dalam satu, bukan dikompres ya, maksudnya dianggap di dalam satu logical unit gitu. Nanti kita akan lihat maksudnya gimana gitu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu ini, it's okay teman-teman, karena ini mungkin akan kita mengerti kalau kita lihat problemnya terlebih dahulu. Oke, kemudian konkurensi. Konkurensi itu mungkin baru ya di kalian ya, karena gue masih belum menjelaskan konkurensi di modul apapun. Tapi gue akan bahas konkurensi lebih dalam lagi mungkin di modul software development ya. Jadi konkurensi di sini khusus untuk database aja gitu. Nah, konkurensi database itu adalah kemampuan database untuk sistem database ya, database system untuk menghandle, menangani beberapa operation atau transaksi. Transaksi itu seperti di atas ya. Atau operation aja lah, beberapa operasi di suatu waktu yang sama ya, tanpa membuat data inkonsisten atau konflik. Maksudnya gimana? Gini. Jadi misalkan nih, di sini ada web server ya. Misalkan google.com. Di sini ada database. Dan kalian tahu lah ya, pengguna Google itu berapa juta setiap hari gitu ya. Jadi ini user. Nah, sini satu database. Dan ini connect ke sini. Ya. Dan setiap user connect ke sini, connect ke sini, connect ke sini. Nah, ini ada yang namanya concurrency, teman-teman. Jadi satu database, ya, yaitu operation ada banyak di depan. Ya. Kalau kalian mungkin demo-demo di video-video sebelumnya, satu database itu ya satu ini aja, satu session aja gitu. Cuman kita yang pakai gitu. Tapi nanti di production atau di dunia nyata, database itu dipakai oleh banyak banget orang gitu ya. Dan itu namanya concurrency. Dan dalam database, dia itu ada namanya ACID ya, ACID compliant. Jadi compliant itu dia tuh bisa namanya ACID. ACID ini adalah singkatan dari atomicity, consistency, isolation, dan durability. Ya, jadi kebanyakan relational database sebenarnya itu dia tuh bisa untuk menangani concurrency ini dengan baik. Ya, jadi nanti kalian bakal melihat database yang non relational, dia itu mungkin agak nggak sebagus relational ya dalam menangani concurrency ini. Jadi ACID ini adalah item-item ya, di mana concurrency itu bisa uh, dipenuhi dengan baik ya. Jadi dia nanti bisa konsisten, bisa nggak ada konflik dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah problem atomicity ya di ACID tadi. Jadi A itu atomicity teman-teman. Jadi masalahnya gimana? Skenario-nya seperti ini. Ada sebuah bank transfer ya dari orang A ke orang B. Nah, kalau transfer gini, jadi ada dua rekening kan ya, rekening A dan rekening B. Kita harus mengurangi balance atau saldo di account A, kemudian naikin saldo di account B. Ya, bener gitu kan? Nah, jadi mungkin kita bikin SQL-nya kayak gini nanti ya.
Jadi ketika ada bank transfer ya, pertama kita mau kurangin nih. Jadi update bank accounts ya, rekening. Kita ngeset saldonya misalkan kita mau transfer 100 ya, nggak tahu 100, mungkin 100 USD gitu ya. Jadi kurangin 100, di mana account ID-nya sama dengan A, oke. Kemudian di bawahnya juga nih, tapi ini ditambah dan dengan account ID B. Oke. Nah, kita langsung masukin ke database. Nah, tapi karena bad luck ya, karena nggak hoki gitu, database-nya nge-crash tuh di tengah-tengah ya. Jadinya networknya error gitu. Jadi ada server crash, kemudian networknya error karena ya servernya nggak tidak apa ya, tidak open lagi nih untuk ke portnya. Ya, nanti kita akan belajar lebih banyak di komputer networking ya, modul komputer networking. Jadi ketika server crash, network error, tapi ini udah di execute nih yang atas, tapi yang bawah belum gitu. Jadi yang bawah nggak pernah di execute gitu ya. Jadi ketika ini udah dijalankan, terus ya apesnya servernya crash gitu. Jadi yang bawah nggak pernah dijalankan, tapi yang atas sudah nih. Nah, jadi dua statement di atas ini, update ini dan ini, itu adalah atomic ya. Komennya ini nggak boleh di-execute secara separate ya. Ini menjawab di slide sebelumnya. Slide sebelumnya kan gue bilang nih di transaction. Kalau sequence of operation atau task yang harus di-execute sebagai single logical unit gitu. Jadi nggak bisa nih satu doang yang di-execute gitu. Jadi semuanya harus dieksekusi ya, baru baru benar. Ya, jadi misalkan ini gagal ya, misalkan ini udah dimasukin ya dan ini gagal, ya udah ini harus bisa dibatalin. Ya, yang tadi ini dibatalin. Di rollback namanya. Nanti kita akan belajar lebih banyak ya di situ. Oke, lanjut ke yang C. C itu konsistensi. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Di social media platform, A itu berteman dengan B. Baru aja berteman ya. Atau saling follow. Bukan saling follow-followan. Mungkin berteman kali ya. Kayak di Facebook gitu. Untuk follow-followan boleh deh. Nah, kalian harus menaikkan number of friend. Ya, jumlah friend A sama B dengan 1. Benar kan? Ketika A sama B saling berteman. Tapi ini baru ya. Sebelumnya belum berteman. Terus jadi berteman. Ya, jumlah temannya harus tambahin 1 untuk masing-masing ya. Tapi sama kayak tadi nih, ketika satu terus di-insert ke DP, kemudian DP-nya crash dan network error ya. Nah, ini nggak akan di-execute, jadinya nggak konsisten ya. Ini mungkin secara skenario persis ya sama yang di Atomicity, tapi mungkin problemnya nggak beda. Atomicity itu lebih ke problem yang lebih mungkin lebih apa ya, lebih parah gitu ya. Contohnya seperti banking tadi gitu. Nah, ini related sebenarnya ke Atomicity ya. Jadi konsistensi ini menyebabkan datanya nggak konsisten ya. Sama sih seperti Atomicity ya. Datanya juga nggak konsisten karena yang A tadi kurangin 100, yang B nggak ditambahin apa-apa gitu. Mirip-mirip lah ya Atomicity konsistensi ini sebenarnya. Oke, kemudian isolation, nah ini agak beda nih. Jadi skenario-nya adalah ada customer dari suatu airline ya, pesawat yang berusaha untuk ngebook kursi terakhir di pesawat secara bersamaan ya. Jadi let's say DB ini database-nya dia dia itu menyimpan data-data passenger atau penumpang di dalam suatu pesawat atau di dalam banyak pesawat. Nah, jadi ini adalah orang A dan ini adalah orang B ya. Dia sama-sama ngecek nih, ada nggak sih kursi lagi di penerbangan AB 1234 ya. Jadi ini orang yang berbeda ya, di waktu yang sama nih, di jam 15.00. Nah, kemudian di 15.05 somehow yang A dulu nih yang dapat ininya, dapat apa namanya informasinya. Tapi di 15.10 baru B yang dapat informasinya gitu. Nah, tapi ini menghasilkan sesuatu yang sama nih, sama-sama available gitu. Jadi yang A apa namanya? Yang A menganggap oh masih ada 1 gitu. Yang B juga menganggap oh masih ada 1.
Nah, nanti bingung tuh ketika mau booking barengan gimana gitu ya. Jadi ya bisa aja salah satu dari ini marah gitu ya. Jadi bisa aja ketika ini B-nya udah ngebook duluan, jadi udah habis ya. Ketika DP-nya udah habis dan yang A mau ngebook lagi, ya udah nggak bisa gitu. Padahal sebelumnya A kasih tahu kalau masih ada tiket tersedia gitu ya. Itu that's why kenapa database harus di-isolate sebenarnya ya. Tapi tergantung use case sebenarnya. Gak semuanya harus kayak gini gitu. Oke, kemudian durability. Jadi sebuah customer dia tuh mau pesan sebuah barang di e-commerce website. Nah, kemudian transaksinya itu komplit dan dikonfirmasi ke customer gitu. Ini customer ya, yang orang ini terus ada web server. Dia mau order nih. Terus dia udah konfirmasi. Tapi somehow web server ini mungkin karena dia mau apa ya, mau membuat UX-nya lancar, cepat, terkesan cepat. Jadi dia meskipun belum masukin ke DB, dia udah confirm dulu kalau oh eh, oke, kita sudah ya, bukan akan, kita sudah ngebooking pesananmu gitu. Nah, baru ketika confirm dia add order di DB. Tapi karena nggak hoki ya, DP-nya bermasalah gitu. Dia bermasalah dan order datanya belum ada gitu. Jadi customernya ya marah dong karena ya gue udah order, bahkan mungkin ketika dia udah bayar ya, di sini mungkin ada payment gateway, dia udah bayar ya, terus kemudian dia order, terus udah dikonfirmasi kalau ada, ternyata ordernya masih belum ada di DP-nya. Ya, ini menjadi masalah durability. Ya, jadi database itu harus durable, artinya durable itu harus dalam kondisi apapun. Kalau misalkan gagal, ya udah gagal. Jangan kalau misalkan gagal, apa namanya, ada data yang masuk, atau mungkin ketika ketika ngasih tahu kalau udah oke, ya pastikan datanya udah oke, beneran masuk. Jangan sebaliknya, gitu ya. Itu durability problem. Nah, untuk ACID ini ya, ini bisa diselesaikan atau bisa diatasi problem tadi dengan namanya transaction. Transaction tadi seperti yang di depan ya, bagaimana beberapa sequence of task atau execution itu dianggap satu logical unit. Nah, coba kita demokan ya. Jadi pertama kita harus pakai begin dulu teman-teman. Begin dan titik koma ya. Titik koma ini harus. Nah, kemudian kita bisa eh kita coba lihat dulu ya data di buku, select bintang from book. Select bintang from book. Permission denied. Oke, kita ganti dulu ke Postgres. Karena ya ini terkait di video sebelumnya ya, masalah permission TCL. Oke, kita lihat di sini dan ISBN yang 0011 apakah ada? Tidak ada, teman-teman. Jadi let's say kita pakai yang 10 aja lah ya di sini. Jadi kita mau coba delete dari buku ya. Kita mau delete from book. Well, ISBN sama dengan 0010. Oke. Jadi begin ini maksudnya apa? Begin ini adalah begin transaction. Jadi kita mau membuat transaksi. Kita mau mulai gitu ya. Sebelumnya ketika kita delete from book ini, kita jalankan, bukunya langsung ke delete teman-teman. Tapi ketika di transaction ini ya, ketika kita kasih bikin dulu, ya, bikin transaction. Jadi transaksinya dimulai nih gitu. Kemudian kita mau delete, ya, kita mau delete. Dan sekarang kita coba lihat di sini. Nah, bukunya udah hilang ya di sini ya. Tapi apa jadinya kalau kita close ini? Tadi move. Don't save. Sebentar, sorry. Tadi gua salah ngeklik ya. Tadi yang 10. Nah, 10 belum kehapus. Kita mulai lagi ya. Sorry, tadi mungkin kelebihan klik. Oke, kemudian delete. Nah, terus kita coba close ini. Jadi sessionnya kita close ya. Sorry, ini mungkin kalian nggak kelihatan nanti ya. Sessionnya kita close, remove panel ya.
don't save. Nah, kemudian ada ini nih, ada dialog lagi. Tulisannya adalah current transaction. Nah, berarti kita udah pakai transaction nih, karena dia bikin ya. Jadi kita menginstruksikan bahwa delete from book ini, dia masuk ke dalam transaction itu. Transaction saat ini, dia belum di-commit ke database, ya. Apa kamu mau commit atau rollback? Gue akan jelaskan nanti ya, habis ini commit itu apa, rollback itu apa. Jadi ketika kita rollback, ya, kita rollback, terus kita coba bikin lagi, ya. Kita select lagi. Ini masih ada teman-teman datanya. Nah, ini. Ya. Kenapa masih ada? Karena tadi kita rollback. Jadi commit itu ketika kalian udah yakin bahwa transaction ini sudah selesai gitu ya. Jadi commit. Coba kita bikin lagi ya. Kita bikin, terus kita delete. Oke. Kemudian kita commit. Nah, commit, terus select bintang from book. Di sini sudah tidak ada teman-teman ya. 0010-nya. Kalau kita close di sini, nah dia nggak ada dialog apapun. Ya. Sekarang kita coba buka lagi query tool-nya dan kita select bintang from book. Nah, di sini udah terhapus teman-teman 10-nya ya. Jadi begitu untuk transaction. Jadi tadi yang delete ini let's say seperti tadi ya, seperti mungkin yang insert ke yang problem pertama gitu ya. Misalkan update user, update account A plus 100. Sorry, datanya kurang 100. Kemudian update account B, datanya di plus 100 gitu. Kemudian di sini baru commit ya. Jadi ketika nanti ini begin dan ini dijalankan, kemudian database-nya crash ya, dia belum di-commit teman-teman. Jadi by default kok crash ya dia di rollback gitu. Ya, jadi by default kalau database-nya crash, dia di rollback, nggak di-commit. Jadi ketika ini udah dijalankan, dan ini belum dijalankan, tapi nge-crash database-nya, line 4 belum dijalankan, dia akan ke rollback. Ya, jadi rollback itu ini dianggap di-undo lah ya. Maksudnya dianggap belum dijalankan gitu. Oke, that's it untuk transaction. Rollback itu juga bisa kalian pakai ini teman-teman sebenarnya. Pakai SQL ya. Rollback ini. Nggak harus pakai dialog tadi. Jadi ketika kita mau, ini let's say kita mau delete 9 ya di sini. Bikin delete bintang from book. Sorry, bukan delete bintang, delete from book, ISBN-nya 9. Kita lihat di sini udah nggak ada ya, tapi ini mungkin agak sementara gitu. Ini bukan data aslinya. Kalau kita mau rollback, kita lihat di sini database-nya masih ada teman-teman 9 di sini ya. Oke, itu untuk transaction. Nah, sekarang ini lumayan penting juga ya, namanya adalah isolation level. Jadi isolasi ini ya ada levelnya teman-teman. Ya. Jadi ada level yang paling tidak terisolate sampai yang paling isolated. Ya. Kenapa ada banyak level? Karena kita bisa, karena ada trade off-nya. Jadi ketika database-nya sangat isolated, di mana itu nanti transaksinya akan sangat bagus ya secara concurrency, selalu konsisten. Tapi drawback-nya adalah query kita akan semakin lebih lambat ketika kita mau melakukan concurrency gitu. Oke, sekarang coba kita lihat beberapa isolation level di sini. Yang pertama ada read uncommitted, kemudian read committed, repeatable read, serializable gitu. Kemudian ini adalah masalah-masalahnya teman-teman ya, masalah yang ada di dalam isolation gitu. Ya, jadi tadi yang isolation ini itu hanya sedikit aja masalahnya ya, gambaran besarnya. Tapi kalau kalian mau detail lagi, ada di sini ya, masing-masing masalah ini. Jadi di read uncommitted, dia tuh isolation level yang paling tidak isolated, yang paling bebas. Jadi dia masalah ini tuh bisa ada ya, may occur, bisa ada, ini bisa ada, bisa ada. Tapi untuk masalah loss update dia nggak akan terjadi.
gitu. Ya, kemudian lanjut yang lebih isolated lagi. Masalah ini udah nggak mungkin gitu. Dan semakin bawah ya, serializable ini dia itu yang paling bagus ya secara isolation. Tapi untuk secara performance, untuk em, apa namanya, untuk read atau write ke database, dia itu yang paling lama ya. Kenapa gitu? Gua akan jelaskan di slide-slide berikut. Oke, kita mulai dari yang eh problem dulu ya. Jadi problem pertama ada lost updates. Jadi lost updates itu adalah dimana ketika ada session A ya, dia mau mengupdate database ya, kemudian belum di-commit, dan ada session B, dia juga mau mengupdate database dan belum di-commit juga gitu. Nah, lost update itu ketika si A ini ketika dia update di dalam database, dia akan ketimpa sama si B gitu ya. Jadi let's say ada dua session, dua orang sama-sama mengupdate ke database ya. Jadi dua-duanya itu saling menimpa gitu ya. Nah, itu namanya loss update. Jadi di isolation level yang paling rendah pun loss update ini nggak akan terjadi gitu. Nah, kita coba demokan loss update ini ya. Jadi sebentar ya. Nah, di sini ada session. Oops, sorry. Nah, di sini ada session di mana kita ingin menambahkan price ya dalam sebuah buku yang ISBN-nya 0009. Kita coba lihat dulu isinya, select bintang from book ya. Nah, di sini price-nya 779 ya. Di sini price-nya 779. Oke. Dan kita mau increment aja by 1. Harusnya kan ini 780 ya. Oke, kita mulai transaction-nya dan kita mulai update. Oke, ini udah ke-update tapi belum di-commit ya. Masih belum ke-commit nih. Sekarang kita coba bikin query to lagi ya, satu session lagi. Kita sama nih, kita mau mengupdate buku yang sama ya. Harusnya ketika ada dua update dengan buku yang sama, harusnya kan nanti harganya 781 ya, bukan 780. Nah, kalau lost update itu dia akan ketimpa satunya. Jadi tadi 780 doang gitu. Tapi beda halnya dengan kalau udah pakai transaction gini ya. Pakai transaction gini dia nggak akan seperti itu. Jadi let's say tadi ini udah ya, kita udah update. Kita mau update lagi di sini. Oke. Terus kita execute. Nah, ini kita nggak apa ya, nggak ada message sukses atau enggak. Kalian lihat di bawah sini, ini adalah waiting for the query to complete. Jadi kalau kalian lihat, ini kayaknya query-nya kok lama banget, padahal cuma update buku di satu aja gitu. Dan di SPN pun udah diindeks ya, jadi harusnya cepat nih. Tapi kenapa lama? Karena kita belum commit di sini. Gitu. Jadi ketika kita update di session yang A, dia itu ada namanya mengunci. Ya. Dia tuh nge-lock sebuah row ini ya. Dia akan di-lock, jadi dikunci. Jadi nggak boleh ada transaction lain atau session lain yang boleh ngubah-ngubah row ini yang ISB-nya 9. Ketika kita commit di sini ya, udah commit. Nah, di sini baru return successfully. Kira-kira seperti itu ya. Terus kita coba select bintang from book. Di sini harusnya berapa tuh? Harusnya adalah nah 781 kan. Kenapa 780? Karena kita belum commit yang di sini. Kita commit. Coba kita select bintang lagi. Nah, di sini 781 ya. Jadi itu teman-teman untuk loss update. Jadi di semua isolation level loss update ini nggak mungkin terjadi ya. Which is good sebenarnya. Nah, tapi sayangnya di isolation level yang read uncommitted dia ada bisa dirty read ya. Dirty read itu apa maksudnya? Dirty read itu seperti ini. Jadi ketika kita ada satu transaksi di sini ya. Nah, dia ini mau select P. Di sini ada tabel sales, di sini ada product ID, quantity sama price ya. Kita mau select product ID, kemudian quantity kali price-nya jadi sales. Harusnya gini dong dapatnya. Produk 1 50 karena 10 kali 5. Yang ini 80 karena 20 kali 4 gitu. Nah, kemudian ketika
Ini belum commit ya. Ketika transaksi 2 mulai dan dia mau update nih, quantity-nya gue mau tambahin 5 gitu. Ya. Quantity gue tambahin 5, jadi ini 15 ya sekarang ya. Nah, ini belum commit nih. Ya, di sini belum commit, bahkan ini di rollback ya sama dia. Nah, tapi sebelum dia commit atau rollback ini, dia baca dulu nih di sini. Nah, ketika baca dia mau select sum quantity kali price from sales. Nah, di sini 155 nih. 15 kali 5 kan 75. Di sini 80. Berarti 155. Nah, ini tidak konsisten teman-teman. Kenapa? Karena di query pertama kita apa ya? Kita menampilkan seperti ini, 50 ini 80. Harusnya kok diotakkan 130 ya. Tapi kok di sini beda gitu. Ini tidak konsisten. 30 reads. Jadi kita ini nge-read ya, membaca dari data yang uncommitted, yang belum di-commit. Ini belum di-commit tapi kita udah baca gitu. Dan so ini namanya read uncommitted ya untuk level yang paling rendah. Tuh. Nah, kemudian naik satu level lagi read committed. Dirty reads ini nggak terjadi teman-teman ya. Jadi ini tuh udah bener di read committed. Makanya namanya read committed. Tapi ada masalah lagi yaitu namanya non-repeatable reads ya. Nah, jadi non-repeatable read ini sama ya. Ini adalah sales juga. Dan babinya sama ya kira-kira. Seperti ini, kita select ini dari sales 50-80, sama seperti yang dirty reads. Nah, tapi bedanya ini udah di-commit teman-teman. Ini udah bener nih. Ya, ketika ini udah di-commit, dia akan menghasilkan seperti ini gitu ya. Bedanya apa sama dirty read? Bedanya cuman di sininya gitu. Ini sebelum di-commit, dia udah baca duluan nih. Tapi yang ini, dia setelah di-commit, dia baru baca. Tapi sebenarnya masalah inkonsistensi masih ada nih di non-repeatable read. Ya, karena ini sama ini tuh kayak apa namanya seperti nggak konsisten ya. 50 80 130 terus ini 155. Sama persis ya. Problemnya dengan dirty read bedanya hanya ada di transaction 2-nya aja gitu. Ketika ini belum di commit, dia udah baca duluan. Harusnya ini masih 130 ya kalau belum di commit. Tapi kalau ini setelah di commit ataupun belum di commit, tapi ini setelah di commit dia 155. Ya, sebelum di commit ya dia tetap sama 130. Seperti itu untuk non-repeatable read. That's why namanya read committed. Karena dia udah benar, udah read sesuatu yang sudah di commit gitu. Tapi masih non-repeatable reads. Nah, kemudian di sini adalah repeatable read, di mana ini udah nggak terjadi teman-teman. Ya, ini udah nggak terjadi, ini udah benar ya di dalam isolation level yang repeatable read. Jadi ini bisa di repeat lagi. Kita udah baca ini, kita repeat lagi. Jadi ini bisa gitu. That's why namanya repeatable read. Konsisten maksudnya ya, bukan bisa, konsisten. Tapi permasalahan di sini adalah phantom read teman-teman ya. Phantom read itu seperti ini. Jadi kita select ini from sales seperti tadi ya 130. Nah, ketika tadi update ya, ini kan update ya, update sales. Terus select sum bintang select sum quantity kali price dari sales dia sama 130 ya. Karena ini benar. Tapi sekarang adalah ininya beda nih. SS-nya beda. Ini adalah insert, bukan update lagi. Ya, kita mau insert suatu data dalam tabel sales ini gitu. Dan ketika di insert, di commit, ya dia nggak konsisten sama yang atas. Jadi sama aja gitu ya, nggak konsisten di sininya. Jadi ini harusnya 130, masih 130. Karena ini di atas, kita udah 130. Harusnya dengan adanya ini, di transaction 2, ini nggak ngefek ya. Jadi itu untuk phantom read. Dan isolation level serializable, semuanya ini bisa teratasi teman-teman ya. Serializable. Oke, kemudian gue akan bahas mekanismenya. Kenapa sih kok bisa kayak gini gitu ya. Gue akan membahas lebih dalam lagi mengenai lock yang tadi ya, masalah locking, kunci. Nah, ini sama kayak tadi ya sebenarnya, tapi ini mungkin gambaran lebih bagusnya aja. Gue ambil dari petpetgo.com. Ya, jadi isolation level kalau serializable, semuanya impossible ya yang tadi ya. Terus update juga gitu. Jadi ini semakin bawah, semakin low isolation level. Semakin atas, semakin high isolation level. Seperti itu.
Oke, kemudian untuk masalah locking ya. Nah, untuk read committed di sini, ya, tadi uncommitted kita udah tahu ya bahwa ketika kita mau update session A, session B, session A lagi nge-update belum di-commit, dia tuh nge-lock dulu nih di sini ya. Dia akan mengunci data di row itu aja gitu, di yang ISBN 9. Jadi ketika dia yang B ini mau mengupdate ini, dia nggak akan bisa guys. Gitu. Dia nggak bisa update karena dikunci. Setelah ini di-commit, ini baru bisa update. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang read committed, seperti mana ya? Seperti ini tapi udah oke ya. Ya kan, read committed, dirty read don't occur. Ya, ini ya. Ini udah nggak terjadi. Jadi dia locknya itu lebih restriktif lagi ya. Jadi locknya di sini lebih restriktif, maksudnya gini teman-teman. Jadi ketika kita uh, read di sini ya, dia nggak akan di lock di sini ya. Dia read di sini dia nggak di lock, tapi ketika dia update di sini ya, ketika update di sini, nah ketika update di sini dia nggak bisa read teman-teman sebelum dia commit. Jadi di sini tuh dia di lock nih. Ketika ini terjadi belum di commit, dia nggak akan bisa melakukan ini gitu ya untuk di dirty read. Sorry, untuk di read committed. Jadi read committed ini harus oke dulu, harus di-release dulu lognya, baru kita bisa baca lagi, gitu. Oke, kemudian di non-repeatable read ya, masalah lognya. Non-repeatable read, oh sorry, repeatable read ya. Ini kan masalahnya ya, jadi repeatable read itu lognya gimana? Lognya itu, jadi ketika kita select di sini, ya, nah, ini tuh akan langsung di-log teman-teman dari database. Jadi ini nggak bisa update. Terus sampai sini ya, sampai ini berakhir, sampai ini commit, ini baru bisa jalan ya. That's why ini harus konsisten, bisa konsisten nih. Ya, sampai sini commit, kemudian dia selesai gitu ya. Nah, that's why kalau di repeatable read di sini dia bisa konsisten teman-teman ya. Jadi problem ini tuh tidak akan terjadi. Jadi ini tuh bisa terpenuhi gitu. Karena ini di log dari awal, kemudian di bawah baru di release lognya gitu. Kemudian untuk yang serializable ya, which is dia mengatasi masalah phantom read. Nah, gimana sih cara mengatasinya ya? Karena ini kan udah di lock nih. Jadi ini udah di lock ya, sama. Ini udah di lock. Tapi locknya itu teman-teman, locknya itu nggak hanya satu row ya. Kalau kalian lihat di sini dari tiga ini ya, dia locknya selalu satu row nih. Misalkan di sini ya, itu locknya cuma di row itu doang. Jadi ketika row itu sedang dibaca, ketika ada insert di atau update di ISBN, misalkan ISBN 10 atau ISBN 1, itu masih bisa teman-teman ya. Tapi kalau di serializable, dia tuh nge-locknya satu tabel gitu ya. Satu tabel itu semua di lock. Jadi kalian nggak bisa insert, nggak bisa update, dan apapun nggak bisa sampai ini commit ya. Jadi that's why gue bilang kalau misalkan serializable itu yang paling secara performance paling nggak oke. Kenapa? Karena kita nggak bisa insert ini. Insert ini harus menunggu ini selesai dulu, baru ini dijalankan insertnya. Ya, ini bisa sangat membuat bottleneck ya, atau membuat adanya kelambatan dalam write database. Kira-kira seperti itu. Kalau uncommitted ya agak bebas ya masalah lockingnya gitu. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat isolation level di dalam Postgre. By default itu adalah read committed teman-teman. Jadi mungkin kalian nanti bisa coba sendiri, coba simulasikan problem-problem yang dirty reads, non-repeatable reads, sama phantom read. Oke, itu aja teman-teman untuk transaksi dan concurrency. Gua tahu ini lumayan banyak dan lumayan cukup membingungkan mungkin ya. Tapi ya eh mau nggak mau harus kita jalani, mau nggak mau harus kita pelajarin karena ini lumayan penting ya, sangat penting sebenarnya untuk terutama nanti di enterprise system ya. Ketika kita ada kerja di perusahaan gede, database-nya sangat banyak gitu. Ya, that's all from me teman-teman. Di next video kita bahas mengenai database driver, dimana kita bisa
mengawinkan antara database dengan code Java gitu ya. Itu akan menjadi sangat seru teman-teman. So that's all from me untuk video ini. See you next video ya. Bye.